Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesempatan untuk membuat video memenuhi tugas kali ini. Materi yang akan saya bahas yaitu kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3. Langsung saja. Pengertian hakikat pendidikan Islam. Secara umum, konsep pendidikan Islam mengacu pada makna asal kata yang membentuk kata pendidikan itu sendiri dalam hubungannya dengan ajaran Islam. Pendidikan Islam berarti sistem pendidikan yang memberi kemampuan seorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai yang Islam menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. Ada 3 istilah lazim digunakan dalam pendidikan Islam yaitu 1. Tarbiyah. Secara etimologi berasal dari 3 asal kata yaitu robba yarbu yang berarti bertambah dan berkembang. Yang kedua, rabbiya yarbi yang berarti tumbuh. Yang ketiga, robba yurabbi yang berarti memperbaiki atau membenahi. Manusia perlu dibantu agar dia berhasil menjadi manusia. Seorang dapat menjadi manusia bila telah memiliki sifat kemanusiaan. Ini menunjukkan bahwa tidaklah mudah menjadi manusia, apalagi yang Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah besar yang harus ia jaga. 2. Ta'dib berasal dari istilah ta'adibu, berasal dari kata adaba ya'dubu yang berarti melatih, mendisiplinkan diri untuk berperilaku yang baik dan sopan santun. 3. Taklim. Istilah al-taklim telah digunakan sejak periode awal pelaksanaan pendidikan Islam. Menurut para ahli, kata ini lebih bersifat universal dibanding dengan al-tarbiyah maupun al-ta'dib. Rasyid Ridha mengartikan al-taklim sebagai proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya berasan atau ketentuan tertentu. Kita lanjut ke kelompok 2. Pengertian hakikat manusia. Kepustakaan Hindu pada umumnya menyatakan bahwa manusia datang langsung dari Tuhan dan sekaligus merupakan penjelasannya. Kepustakaan Buddha menggambarkan bahwa manusia adalah manusia makhluk sengsara, merupakan wadah dari de absolut yang hidup yang penuh dengan kegelapan sehingga tak sanggup melihat kenyataan. B. Hakikat manusia. Alasan mengapa orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan perlu mengkaji hakikat manusia. 1. Pengkaji diharapkan mampu memiliki pandangan dan berpikir jauh ke depannya tentang hakikat manusia. 2. Tujuan institusional atau tujuan yang utama adalah melahirkan tenaga kependidikan setelah materi dan metode dalam pendidikan. 3. Dasar pandangan calon tenaga kependidikan tentang konsep manusia menentukan bagaimana memperlakukan manusia lain dalam praktek pendidikan terkait dengan tujuan pendidikan. Cek pendekatan dalam pengkajian manusia. Pendekatan multidisipliner adalah pendekatan yang dalam mengkaji suatu melibatkan beberapa disiplin ilmu secara berdiri sendiri. 2. Pendekatan interdisipliner. Dalam pendidikan multidisipliner, pengkajikannya adalah seorang spesialis, sedangkan dalam interdisipliner pengkajiannya adalah seorang generalis. Lanjut ke kelompok 3. Pendidikan dan pengetahuan. Sebelum kita tinjau lebih lanjut apa yang dimaksud dengan kependidikan, terlebih dahulu perlu kiranya diterangkan 2 istilah yang hampir sama bentuknya, yaitu pedagogik artinya pendidikan dan pedagogik artinya ilmu pendidikan. Pedagogik atau ilmu pendidikan ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki, merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan mendidik. Pedagogik yang berarti pergaulan dengan anak-anak. B. Syarat-syarat berdirinya ilmu pendidikan. 1. Syarat pertama ialah ilmu harus ada objeknya. Tiap
tiap ilmu pengetahuan harus ada objeknya tertentu. Syarat kedua ialah ilmu itu disusun secara sistematis. Ilmu harus disusun secara teratur sehingga bagi-bagiannya tidak bertentangan. Syarat ketiga yaitu ilmu harus memiliki metodologi tertentu. Syarat ketiga ini sebenarnya erat selalu hubungannya dengan syarat kedua, sebab teratur tidaknya dari hasil penyelidikan tergantung kepada cara-cara pengaturannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.